Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Sotonasana, perwakilan dari kelompok yang beranggotakan dengan saya sendiri, Novita Sotonasana dengan NIM 24116074. Lalu yang kedua ada Dimas Wahyu Widayat dengan NIM 24116077. Lalu yang ketiga ada Laila Rizky Subekti dengan NIM 24116105. Lalu yang keempat ada Egi Zulfariananda dengan NIM 24116149. Dan yang terakhir ada Seno Aji Nugroho dengan NIM 20113647. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan laporan ujian akhir semester mengenai klasifikasi citra pakaian menggunakan Convolution Neutral Network atau CNN pada dataset Fashion Amnesty. Pertama, kita masuk ke latar belakang. Penerapan computer vision saat ini sangat penting di industri e-commerce, terutama untuk otomatisasi pencarian produk, manajemen inventaris, dan sistem rekomendasi. Namun terdapat tantangan utama. Beberapa kategori pakaian seperti shirt, t-shirt atau top, pullover, dan coat memiliki bentuk visual yang sangat mirip. Ditambah lagi, seluruh citra hanya berukuran 28 x 28 pixel dan berupa grayscale, sehingga detail warna dan tekstur hilang. Sebagai solusinya, kami menggunakan Convolution Neutral Network atau CNN. CNN dipilih karena mampu mengekstraksi fitur visual secara otomatis lewat produk konvolusi dan mengenai pola spasial citra juga jauh lebih unggul dibanding metode klasifikasi konvensional. Selanjutnya, untuk dataset, kami menggunakan Fashion Amnesty yang berisi 70.000 citra grayscale berukuran 28 x 28 pixel dalam format CSV yang terbagi ke dalam 10 kategori busana. Dataset ini kami bagi menjadi 60.000 data latih yaitu training dan 10.000 data uji yaitu testing. Sebelum dimasukkan ke dalam model CNN, kami melakukan tahap processing terlebih dahulu. Yang pertama, normalisasi, yaitu mengubah nilai pixel ke rentan 0 sampai 1 dengan membagi 255. Yang kedua, reshape citra, yaitu mengubah bentuk data menjadi matriks 28 x 28 x 1. Yang ketiga, format input, memastikan format data sudah sesuai dengan kebutuhan input arsitektur CNN. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Untuk yang selanjutnya dengan saya Dimas Wahyu dengan NIM 24116077. Di sini saya akan menjelaskan slide 4 sampai dengan slide 6. Yang pertama kita masuk ke dalam tujuan proyek. Apa yang ingin dicapai? Untuk yang pertama, membangun model klasifikasi, mengembangkan model CNN yang mampu mengenali dan mengklasifikasi citra pakaian ke dalam 10 kategori dengan akurasi yang tinggi. Untuk yang kedua, evaluasi menyeluruh, menganalisis performa model menggunakan akurasi, plus classification report, dan confusion matrix. Untuk yang ketiga, identifikasi kelemahan model, mengetahui kelas pakaian yang masih sering mengalami kesalahan klasifikasi sebagai dasar pengembangan lanjutan. Untuk yang selanjutnya, alur pipeline model CNN. Setiap gambar 28 x 28 pixel diproses melalui lapisan konvolusi untuk mempelajari pola spesial seperti garis, tepi, tekstur, diringkas melalui pooling, lalu diteruskan ke lapisan density yang mempelajari kombinasi fitur sebelum softmax memilih kelas dengan probabilitas tertinggi. Untuk yang pertama, alurnya kita masuk ke dalam input, yang kedua processing, yang ketiga convolution ditambah dengan relu, untuk yang keempat adalah max pooling, yang kelima adalah flatten ditambah dengan density, yang keenam adalah softmax. Untuk arsitektur channel yang dibangun, di sini ada 10 model sampai nanti dia output. Terus untuk total parameternya di sini ada 225.930 dengan teknik regularisasi. Batch normalization menjaga distribusi aktivasi tetap stabil selama training. Sedangkan dropout menonaktifkan neuron secara acak untuk mencegah overfitting dengan meningkatkan generalisasi model. Oke, itu aja, bisa dilanjut.
Baik, saya Laila Rizky Subekti dengan NIM 24116105. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja setiap lapisan pada model CNN ini. Lapisan pertama adalah konvolusi, yang berfungsi untuk mengekstraksi fitur. Di sini, filter ataupun kernel digeser ke seluruh bagian citra untuk mendeteksi pola-pola, seperti tepi dan tekstur, melalui operasi perkalian titik antara nilai piksel dan kernel. Setelah itu, hasilnya melewati fungsi aktivasi non-linear, yaitu RLU. Fungsi ini bekerja dengan membuang semua nilai negatif menjadi nol dan meloloskan nilai positif apa adanya. Tujuannya adalah memperkenalkan non-linearitas sehingga model bisa mempelajari pola atau bentuk yang lebih kompleks. Terakhir, pada lapisan output digunakan fungsi softmax. Fungsi ini mengubah skor logit menjadi distribusi probabilitas untuk seluruh kelas pakaian pada fashion and emis, di mana total seluruh probabilitas akan berjumlah 1. Lalu, mengapa kita memilih CNN untuk kasus fashion emis ini? Ada 3 alasan utama. Pertama, mempertahankan hierarki spesial berbeda dengan model seperti random forest yang menghancurkan gambar menjadi 784 angka sebaris. CNN memproses matriks 2D secara utuh. Ini penting untuk mengenali detail seperti kerah kemeja, lengkungan sepatu, atau bentuk resleting tas. Kedua, translational invariance atau invariasi terhadap pergesekan posisi. Kombinasi konvolusi dan polling membuat CNN tetap bisa mengenali objek meskipun posisinya bergeser dalam gambar, sesuatu yang biasanya membingungkan untuk algoritma non-spasial. Ketiga, efisiensi parameter melalui weight sharing. Filter berukuran 3x3 hanya memiliki 9 parameter, dan filter ini dipakai berulang-ulang di seluruh gambar. Ini jauh lebih efisien dibanding MLP standar yang biasa membutuhkan lebih dari 400.000 parameter hanya untuk satu lapis tersembunyi saja. Dengan ketiga alasan inilah CNN menjadi pilihan yang jauh lebih tepat dibandingkan algoritma lain untuk klasifikasi gambar pada fashion feminis. Oke, perkenalkan nama saya Egi Zubarinanda dengan NIM 24116149. Pada slide ini ditampilkan hasil evaluasi model menggunakan confusion matrix dan classification report. Secara keseluruhan, model CNN yang kami bangun berhasil mencapai akurasi sebesar 98,68% pada data uji. Selain itu, nilai macro average F1 score dan weighted average F1 score sama-sama berada di angka 0,93, yang menunjukkan bahwa performa model cukup konsisten di seluruh kategori pakaian. Jika dilihat dari confusion matrix, kategori dengan performa terbaik adalah trouser dengan F1 score sebesar 0,99. Hal ini karena bentuk celana memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan kategori lain, sehingga lebih mudah dikenali oleh model. Sebaliknya, kategori dengan performa terendah adalah shirt dengan F1 score 0,80 dan precision 0,77. Penyebab utamanya adalah bentuk shirt yang sangat mirip dengan t-shirt atau top, pullover, dan coat, sehingga model masih sering mengalami kesalahan klasifikasi pada kategori tersebut. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa model susah bekerja dengan sangat baik secara keseluruhan, namun masih memiliki tantangan dalam membedakan objek yang memiliki bentuk visual yang hampir sama. Next. Berdasarkan hasil yang diperoleh, terdapat beberapa insight yang dapat diambil. Pertama, convolutional neural network terbukti efektif dalam melakukan ekstraksi fitur secara otomatis, sehingga mampu menghasilkan akurasi 98,08% dengan kurva training dan validation yang stabil. Kedua, penggunaan batch normalization membantu proses pelatihan menjadi lebih cepat dan stabil, sedangkan dropout membantu mengurangi overfitting sehingga model memiliki generalisasi yang lebih baik. Selain itu, kategori yang memiliki bentuk khas seperti trouser bag dan ankle boot dapat dikenali dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Dari penelitian ini juga terlihat bahwa evaluasi model tidak cukup hanya menggunakan nilai akurasi saja. Dengan melihat classification report dan confusion matrix,
kita dapat mengetahui secara lebih rinci kategori mana yang masih sering mengalami kesalahan. Namun, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, model masih kesulitan membedakan kategori search dengan kategori pakaian lain yang memiliki bentuk serupa. Kedua, dataset yang digunakan hanya berupa citra grayscale berupa 28,28 kali 28 pixel, sehingga informasi warna dan tekstur pakaian tidak tersedia. Selain itu, model hanya diuji pada dataset Fashion MNIST dan belum divalidasi menggunakan citra dunia nyata dengan kondisi pencahayaan maupun sudut pengambilan gambar yang berbeda. Terakhir, penelitian ini juga belum melakukan perbandingan dengan arsitektur CNN lain ataupun proses hyperparameter tuning secara keseluruhan. Baik, perkenalkan nama saya Nugroho dengan NIM 367. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai insight dan keterbatasan dari hasil pelatihan dan evaluasi model klasifikasi pada studi kasus kali ini. Yang pertama, berdasarkan hasil pelatihan dan evaluasi model, dapat diketahui bahwa CNN mampu melakukan ekstraksi fitur image secara otomatis, sehingga menghasilkan performa klasifikasi yang tinggi pada dataset pelatihan model kali ini. Hal ini ditunjukkan oleh nilai akurasi sebesar 92,68%, serta kurva training dan validation yang stabil selama proses pelatihan model. Hal tersebut menunjukkan bahwa CNN efektif dalam mempelajari pola spasial pada image tanpa memerlukan proses ekstraksi fitur yang secara manual. Kemudian, pada penggunaan batch normalization dan dropout juga memberikan pengaruh positif terhadap performa model. Batch normalization membantu menjaga proses pelatihan tetap stabil dan mempercepat konvergensi, sedangkan dropout berperan dalam mengurangi risiko overfitting sehingga model mampu mempertahankan kemampuan generalisasi yang baik pada data validasi. Selain itu, hasil klasifikasi report dan confusion matrix menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan klasifikasi tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas model, tapi juga oleh karakteristik visual yang pada setiap kelas. Kategori dengan bentuk yang khas seperti kategori trouser, bag, dan ankle boot dapat dikenali dengan tingkat akurasi yang terbilang sangat tinggi. Sebaliknya, kategori yang memiliki bentuk visual serupa seperti shirt, t-shirt atau top, pullover, dan coat masih menjadi tantangan bagi model karena memiliki pola fitur yang saling menyerupai. Insight lain yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa evaluasi model tidak cukup hanya berdasarkan menggunakan nilai akurasi. Penggunaan classification report dan confusion matrix juga memberikan informasi yang lebih detail, lebih rinci mengenai performa model ini pada setiap kelas tadi seperti kelas trouser atau ankle boot, sehingga penyebab kesalahan klasifikasi dapat diidentifikasi dengan lebih jelas dan menjadi dasar untuk pengembangan model pada penelitian berikutnya. Selain insight juga pada model ini juga terdapat beberapa keterbatasan. Meskipun model tersebut berhasil mencapai tingkat akurasi yang lumayan tinggi, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah performa klasifikasi pada kelas short yang terbilang masih lebih rendah dibandingkan kategori lain. Hal tersebut disebabkan oleh kemiripan karakteristik visual dengan kelas yang sama dengan short tadi seperti kelas t-shirt atau kelas top, kemudian kelas pullover, dan terakhir kelas coat, sehingga model tersebut masih mengalami kesulitan dalam membedakan beberapa kategori pakaian yang memiliki bentuk yang hampir serupa. Selain itu, dataset Fashion MNIST ini hanya menggunakan menggunakan image grayscale yang berukuran sebesar 28 kali 28 pixel, sehingga informasi tersebut informasi yang terbilang penting seperti warna, tekstur maupun detail pakaian ini belum tersedia. Keterbatasan tersebut menyebabkan model hanya mengandalkan pola bentuk dan kontur objek yang dalam proses klasifikasi, sehingga beberapa kategori dan karakteristik visual yang mirip itu menjadi lebih sulit dikenali oleh model. Penelitian ini juga hanya menguji model menggunakan satu jenis dataset, yaitu Fashion MNIST.
Oleh karena itu, kemampuan model dalam mengklasifikasikan gambar pakaian pada kondisi nyata dengan berbagai variasi pencahayaan atau tadi variasi pencahayaan, sudut pengambilan pengambilan gambar maupun latar belakang yang berbeda ini belum dapat dipastikan. Selain itu, penelitian ini belum melakukan perbandingan dengan arsitektur deep learning yang lain yang mampu maupun optimasi hyperparameter secara menyeluruh, sehingga masih terdapat peluang untuk meningkatkan performa model pada penelitian selanjutnya. Eh, Kesimpulan dari presentasi ini, model CNN ini terbukti efektif. Uh, Kedepannya terbuka untuk ruang pengembangan. Arsitektur CNN yang dibangun ini berhasil mempelajari karakteristik visual fashion MNIST secara efektif dengan mencapai akurasi 92,6% dengan kurva training dan validasi yang stabil, menandakan generalisasi yang baik tanpa terjadi overfitting yang signifikan. Sebagai perkembangan di masa mendatang, penelitian ini dapat menerapkan teknik dan data augmentation. Selain itu, memerlukan melakukan hyperparameter tuning atau membandingkan performa beberapa arsitektur CNN yang lain untuk harapannya untuk memperoleh model yang memiliki akurasi dan kemampuan generalisasi yang lebih baik. Terima kasih.